Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Mekanika Rekayasa 2 pada kali ini telah memasuki pertemuan ke-9 dan telah melalui tahap UTS. Jadi pada pertemuan 9 ini akan dibahas mengenai tentang lentur murni. Jadi yang akan dibahas pertama kali tentang lentur murni ini yaitu tegangan lentur pada balok. Jadi mari sama-sama kita perhatikan konsep lentur murni. Jadi yang pertama, beban yang bekerja pada balok menyebabkan balok melentur, sehingga sumbu balok yang semula lurus akan melentur kemudian membentuk lengkungan disebut kurva defleksi atau lanjutan pada balok. Karena kurva defleksi berada pada bidang XY, maka bidang ini disebut sebagai bidang lentur atau plane of bending. Suatu balok dikatakan mengalami lentur murni atau pure bending apabila balok tersebut memikul momen lentur konstan tanpa adanya pengaruh gaya geser. Keadaan sebaliknya disebut dengan lentur tak seragam atau non-uniform bending, di mana balok memikul momen lentur disertai dengan gaya geser. Ini dapat dilihat pada gambar samping ini. Jadi ini ada sebuah balok perletakan jepit bebas. Jadi pada ujung B, di mana di perletakan bebas ini terdapat beban P, yaitu beban tarik P. Nah, jadi sehingga pada balok ini menyebabkan sebuah kurva defleksi. Nah, jadi yang melengkung ini disebut kurva defleksinya. Selanjutnya yaitu tentang kelengkungan balok, di mana akibat beban yang bekerja, suatu balok akan berubah bentuk menjadi suatu lengkungan. Jadi, seperti yang telah dilihat pada gambar pada slide sebelumnya, jadi tegangan terjadi pada balok ini sebanding dengan kelengkungan atau kurvatur dari kurva defleksi. Jika ρ adalah radius kelengkungan, jadi ini ρ, ini radiusnya, nah ini radius kelengkungannya, dan K adalah kelengkungannya, maka hubungan keduanya adalah sebagai berikut nih, di mana K atau kappa ini merupakan 1 per ρ. Jadi kelengkungan ini positif jika balok cekung ke atas. Nah, misalnya balok diberikan sebuah gaya atau sebuah beban. Jadi kalau cekung ke atas atau cembung ke bawah ini, jadi atau berbentuk huruf U, jadi ini kelengkungannya positif. Namun jika sebaliknya atau berbentuk seperti huruf N atau kebalikannya, maka kelengkungannya ini negatif apabila balok cekung ke bawah. Jadi regangan longitudinal di suatu balok dapat diperoleh dengan menganalisis kelengkungan satu balok beserta deformasinya. Jadi pada gambar bawah ini merupakan sebuah potongan balok di mana memiliki sumbu netral Z. Nah, di mana sumbu netral ini tegangan pada balok ini bernilai 0. Nah, misalnya pada sebuah kasus, bagian bawah balok mengalami tarik, sedangkan bagian atasnya ini tertekan. Jadi ditinjau garis EF-nya, ini jadi garis EF-nya, berjarak sebesar Y dari sumbu netral DX. Jadi pada sebelumnya ini memiliki panjang awal mula DX. Jadi setelah dia mengalami atau mendapatkan beban, jadi panjangnya berubah menjadi EF dan berjarak sebesar Y ini. Jadi setelah terlentur, maka panjang garis EF adalah dihitung menggunakan rumus berikut ini. Di mana sumbu netral selalu melewati pusat beratnya suatu penampang apabila bahannya mengikuti hukum Hooke. Karena panjang semula garis EF adalah sama dengan DX, maka perubahan panjangnya adalah L1 min DX atau sama dengan min YDX bagi ρ. Regangan yang terjadi sama dengan perubahan panjang dibagi panjang mula-mula atau menggunakan rumus di bawah ini. Dengan kappa adalah kelengkungan. Regangan di satu balok yang mengalami lentur murni bervariasi secara linear terhadap jarak dari sumbu netral. Mengingat hukum Hooke, untuk tegangan uniaksial, maka tegangan pada balok dapat tuliskan menjadi sebagai berikut, atau tegangan ini merupakan negatif E dikalikan kappa kalikan Y. Jadi pertambahan momen lentur atau DM adalah sebagai berikut. Kemudian diintegralkan sehingga dapat diperoleh hubungan M sama dengan kappa kali EI, di mana EI ini merupakan kekakauan lentur, atau sama dengan kappa sama dengan 1 per ρ atau M dibagi dengan EI-nya. Karena DX sama dengan ρ D kali θ-nya, maka dapat dituliskan d θ sama dengan M per EI kali DX.